Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soardi, NIM 1931041003, jurusan PJKR. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Recovery dalam Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari recovery. Pemulihan recovery adalah mengembalikan kondisi tubuh sebelum pertandingan. Pemahaman ini sangat penting bagi atlet dan pelatih dalam melakukan program pelatihan untuk mendapatkan hasil atau prestasi yang terbaik. Recovery aktif adalah latihan dengan intensitas rendah atau ringan. Pemulihan aktif recovery mengacu pada pemulihan dari latihan menggunakan intensitas kegiatan rendah dengan tujuan untuk pemulihan. Pemulihan aktif membantu membersihkan otot-otot dari asam laktat yang menyebabkan rasa sakit dan kelelahan. Recovery pasif yaitu latihan yang tidak melibatkan aktivitas atau dilakukan duduk diam atau aktivitas istirahat total. Jadi, recovery pasif yaitu suatu aktivitas fisik tanpa adanya aktivitas fisik, yaitu istirahat total, duduk, terlentung, atau tidur. Kelelahan terjadi pada setiap orang yang melakukan aktivitas olahraga dengan intensitas tinggi. Kelelahan tidak bisa diatasi hanya dengan istirahat, sebab kelelahan bisa terjadi karena sistem metabolisme energi dalam penyediaan energi saat beraktivitas olahraga yang kurang sempurna. Kelelahan dapat dibagi dalam dua tipe, yaitu lelah mental dan lelah fisik. Lelah mental biasanya disebabkan karena kerja mental, sedangkan lelah fisik karena pekerjaan otot. Pemulihan sangat penting setelah melaksanakan program latihan atau pertandingan. Pemulihan recovery adalah mengembalikan kondisi tubuh dalam pertandingan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada recover dan reversibility. Recovery antar sesi latihan diperpanjang lebih dari 1 minggu, maka akan terjadi detraining, suatu keadaan di mana hilangnya adaptasi tubuh terhadap latihan sebelumnya. Menggantikan latihan selama 1 minggu dapat menurunkan VO2 max antara 6-7% dan 25% jika istirahat selama 3 minggu. Russell 1990-271. Untuk mengembalikan penurunan termaksud membutuhkan latihan secara teratur dan terukur dalam selama 6 minggu. Kostil 1985-296 menyatakan bahwa pengaruh latihan ketahanan aerobik selama 5 bulan akan musnah setelah 6-8 minggu tidak melakukan kegiatan jasmani. Hal ini memberi indikasi bahwa betapa pentingnya mempertahankan kontinuitas latihan sepanjang tahun tanpa mengabaikan prinsip latihan secara holistik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pasca mengikuti kompetisi yang mestinya diisi dengan kegiatan olahraga rekreatif, game sport, dan memulai dengan latihan fisik, sebagian besar digunakan untuk istirahat total sehingga keseimbangan program latihan kurang terkendali. Pada gilirannya, penurunan kondisi fisik tidak dapat dihindari dan untuk pemulihan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama daripada waktu istirahat. Kondisi inilah yang memungkinkan menyebabkan mengapa status kondisi fisik atlet tidak mengalami peningkatan. Selanjutnya terdapat faktor intrinsik dan ekstrinsik. Pertama, usia atlet. Usia di atas 25 tahun perlu waktu lebih lama untuk recovery. Usia di bawah 18 tahun perlu istirahat lebih banyak sebelum berlatih lagi. Kedua, pengalaman berpengaruh ke adaptasi psikologis. Terdapat jenis kelamin wanita lebih lambat karena faktor hormonal. Selanjutnya ada faktor tempat berlatih, yaitu berlatih di tempat dingin memacu produksi hormon regeneratif seperti hormon pertumbuhan dan testosteron. Selanjutnya terdapat freedom of movement. Selanjutnya tipe serat otot atau otot fast twitch fiber lebih cepat lelah daripada slow twitch. Selanjutnya ada jenis latihan aerobik versus anaerobik.
Latihan endurance lebih lama recovery dibandingkan dengan latihan sprint. Faktor psikologis atau atlet yang tertekan perlu waktu lebih lama untuk recovery. Selanjutnya ada kemampuan melepaskan diri dari trauma cedera. Ada ketersediaan mikronutrium, yaitu tubuh yang terdapat ada vitamin, mineral, protein, lemak, dan karbohidrat. Ada efisiensi transfer energi dan pembuangan zat-zat yang tidak berguna di dalam tubuh. Ada pemulihan cadangan. Cadangan energi yang dapat diganti pada fase pemulihan adalah sistem glycogen atau ATP-PC dalam otot. Selanjutnya ada glykogen yang terdapat dalam otot dan hati. Cadangan ATPK dalam tubuh kita sangat sedikit dan habis digunakan kalau kita berlatih sedetik saja. Dalam waktu 30 detik, 70% ATP-PC telah berbentuk kembali, sedangkan dalam waktu 3-5 menit pemulihan itu sudah sempurna. Pada waktu pemulihan itu diperlukan oksigen. Tanpa oksigen, pemulihan tidak terjadi. Kadar oksigen dalam otak maupun hati juga berkurang pada waktu latihan atau bertandingan. Besarnya pengurangan kadar glikogen itu tergantung dari macam latihan. Pada umumnya, latihan bersifat ketahanan dan kontinu menyebabkan pengurangan glikogen yang lebih banyak dibandingkan dengan latihan intermittent. Selanjutnya terdapat asam laktat. Bertambah berat latihan, bertambah pula kadar asam laktat dalam otot maupun darah. Dalam keadaan istirahat pun selalu didapatkan asam laktat dalam darah dan kadar ini bertambah berat pada latihan. Asam laktat juga menjadi sebab timbulnya kelelahan. Oleh karena itu, sedapat mungkin kadar asam laktat itu dikembalikan ke keadaan sebelum latihan, yaitu ke kadar yang rendah. Asam laktat dapat diubah menjadi bentuk glikogen dalam hati. Perlu diungkapkan bahwa pembentukan glikogen dalam hati dari asam laktat tidak memegang peranan yang sangat penting dalam pengurangan kadar asam laktat. Pengurangan asam laktat yang terbanyak adalah dengan cara mengubah asam laktat ke darah. Hal ini dapat dilakukan oleh otot jantung, ginjal, maupun hati. Pembuangan asam laktat lebih baik kalau seseorang itu berlatih secara kontinu. Latihan intermittent berfungsi lebih cepat menurunkan kadar laktat dalam darah. Pembuangan asam laktat dalam darah dan otot terjadi 25 menit bila tanpa aktivitas. Pembuangan asam laktat lebih cepat dengan latihan fisik ringan secara kontinu. Jadi, dianjurkan untuk tetap berlatih yang ringan selama tidak bertanding serta makan makanan yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya terdapat pemulihan cadangan energi. Oksigen bersenyawa dengan mioglobin, yaitu suatu macam protein yang terdapat dalam otot yang mempunyai sifat mengikat oksigen. Oksigen yang tersimpan dan terikat dengan mioglobin ini diperkirakan 12-2 mil atau kilo gram otot, sehingga untuk orang yang beratnya 30 kilo maka yang tersimpan 30 kali 11,2 mil sama dengan 336 mil oksigen. Kalau dilihat sepintas lalu memegang cadangan oksigen itu tidak begitu banyak, namun pengaruh cadangan oksigen itu akan kelihatan apabila seseorang bekerja secara intermittent. Selanjutnya pemulihan secara alami. Kinoterapi atau active rest. Kinoterapi adalah menghilangkan secara cepat asam laktat dalam latihan aerobik level moderat. Selanjutnya ada intensitas latihan aerobik level sedang. Dalam kinoterapi tidak lebih dari 60% laju detak jantung atlet. Selanjutnya ada jogging ringan akan menghilangkan 62% asam laktat dalam 10 menit pertama. Pada 10-20 menit berikutnya 26% asam laktat akan hilang. Kedua ada complete rest atau passive rest. Terdapat istirahat penuh adalah mengistirahatkan untuk sementara working capacity seorang atlet. Atlet perlu tidur 9-10 jam, di mana 80-90% tidur dilakukan malam hari.
Atlet memerlukan treatment relaksasi agar tidurnya nyenyak. Relaksasi itu bisa dilakukan antara lain dengan relaksasi pijat maupun mandi air hangat. Lampu kamar yang dimatikan, aromaterapi jika perlu. Gunakan air plug jika situasi kamar berisik. Nah, itu dia dari video presentasi saya yang berjudul Recovery. Apabila di dalam video ini masih banyak kekurangan dan salah kata, kiranya mohon dimaafkan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.